Ini putih, matanya juga eclipse guys. Dan ini kalau aku bisa dibilang sih ini wah benar-benar super langka sih, kurang lebih. Nah, dapat satu guys. Dapat lagi red pipe. Ini yang saudaranya. Tuh lihat, motifnya sama, nggak ada bedanya guys. Halo teman-teman, balik lagi di Jalan Kita Zilla World. Hari ini aku mau update tentang kura-kura yang waktu itu seharga Pajero ya. Jadi sempat dapat jackpot. Langsung aja lah ya, sempat dapat jackpot kura-kura berkaos kaki atau bisa dibilang kura-kura pied ya, res pied. Jadi aku udah bertanya beberapa sumber yang ahli kura-kura, itu katanya ini adalah kura-kura pied teman-teman. Pied itu ini ya, salah satu morph kura-kura. Kayak apa sih morph pied itu? Nah, sebelum aku lihat kura-kuranya, tuh, mana sih kura-kuranya? Kenapa nggak kelihatan? Pada tanya gitu kan. Ada di balik daun ketapang itu guys. Jadi untuk kandangnya sendiri aku pakai ini bak. Ini bak sebenarnya udah lama dulu, bekas kura-kura juga. Udah lama nggak pakai, terus akhirnya aku pakai lagi. Dan di sini aku kasih batu-batu biar si kura-kura itu nggak tenggelam ya, karena sebelum aku kasih batu-batu itu kosong guys, dan isinya air aja. Nah, waktu si kura-kura masuk situ dia nggak bisa naik lagi, jadinya aku kasih batu-batu plus air. Jadi si kura-kura kalau mau basking atau mau berjemur, dia berjemur ke sini, dia bisa ke area batu-batu itu atau ke sini guys. Untuk ini ada lampu, ini bukan bohlamnya, bohlam biasa ya, lihat. Itu berapa watt? 25 watt, jadi nggak terlalu panas guys. Aku bikin nggak terlalu panas karena apa? Ini udah ada heater. Ini kalau kalian bertanya, ini ada heater, di situ ada termometer. Kita langsung buka aja ya. Oke, dan ini aku tutupin pakai streamin karena takutnya kalau ada kucing atau ada predator lain bisa bahaya guys. Karena masih baby, kura-kura masih baby itu rentan disikat sama predator seperti tikus. Oke, kita cek langsung kura-kuranya. Kalian sudah pada nungguin seperti apa? Tara, halo, hey. Ini yang kayak Batman, ada motif seperti Batman ya, atau kupu-kupu, kalian bisa bilang gitulah. Terus di sini yang polosan, ini karapasnya polosan tapi bawahnya pied dong ya. Nih yang bertanya-tanya dari tadi, yang bikin spesial apa sih bang? Ini. Jadi kalau kura-kura res itu kan dia warnanya hijau dan bawahnya polos biasa ya. Nah, yang di sini tuh lihat, bagian plastron atau bagian bawah cangkang ini ada putihnya, terus pokoknya acak gini lah, terus ada titik-titik. Dan yang paling beda, bikin beda itu adalah kakinya dan matanya tuh. Matanya kalau bisa dibilang tuh eclipse guys. Eclipse tuh matanya benar-benar hitam legam ya. Kalau kura Brasil biasa kan dia ada pupilnya kelihatan ya, kalau ini dia bisa hitam legam. Lihat, cakep banget. Dan ini sehat banget, udah makan cacing beku. Nih, cacing beku, tapi yang ini rada kurang. Ini sehat sih, cuman dia belum kepantau makan guys. Si kupu-kupu ini sayang banget sebenarnya. Ini bagus ya motifnya, tapi kita lihat bulan depan kita update lagi. Kalau ini masih hidup berarti dia udah makan, cuman nggak kepantau aja. Nih, cakep ya, lihat kupu-kupu. Kakinya juga putih, kaos kakian semua. Yang ini putih, matanya juga eclipse guys. Dan ini kalau aku bisa dibilang sih ini wah benar-benar super langka sih di Indonesia. Mungkin kalian udah ada yang tahu, mungkin ada yang tahu, ada yang pernah breed ini secara jackpot atau secara sengaja, bisa terus di komen ya. Mungkin ini nggak jadi yang pertama di Indonesia, atau mungkin yang pertama ya. Kalau nggak pertama pun, dia memiliki mata eclipse yang mana itu tadi yang aku bilang hitam full. Nah, tetasan sebelum ini aku berhasil netesin juga nih fotonya di sini. Itu matanya nggak eclipse guys, alias matanya normal tapi pied. Yang ini pied dan mata eclipse. Keren. Jadi ini udah double lah ini kerennya. Terus ini yang tanya-tanya itu apa bang? Ini heater guys. Aku set di 27, 28 dengan 28 derajat Celcius. Dan ini termometer yang buat aku lihat berapa suhunya. Nih, cek di sini itu 28 lah ya, 29 derajat Celcius ini airnya. Jadi nggak terlalu dingin guys. Jadi aku udah konsul juga sama breeder luar negeri yang breed atau yang ternak kura-kura res
morph khususnya itu untuk makannya dia. Pertama untuk memancing dia makan itu aku pakai jentik nyamuk guys, jentik nyamuk. Terus pakai cacing beku juga bisa, terus pakai udang kering juga bisa guys. Tapi kemarin aku coba-coba belum ada yang mau, dan akhirnya aku pakai jentik nyamuk dan akhirnya berhasil makan yang ini ya. Yang ini udah jelas makannya gila-gilaan guys. Nah yang ini kalau kalian bisa lihat yang udah kepantau makan kan yang ini ya. Nah ini ukurannya beda guys, karena yang ini mungkin makannya kurang sip, jadi dia ukurannya gede sama kecil. Tuh, tapi tetap sama-sama lincah. Ini karena kotor tadi aku kasih cacing beku dan mereka nggak habis, aku sekalian kuras aja. Ini aku kurasnya biasanya 2 hari sekali, atau kalau udah kotor langsung aku kuras guys. Oke, aku kuras dulu ya. Oke guys, jadi setelah aku kuras tadi, kurasnya pakai manual. Dan kenapa nggak pakai filter itu karena yang clutch atau yang angkatan tahun lalu yang pahit-pahit juga itu kura-kuranya pada mati, mungkin karena stres ya, ada filter jadi ada suara dan airnya tuh apa ya, gerak guys, jadi mungkin bikin mereka stres, mungkin jadi salah satu faktor yang bikin pahit yang clutch pertama itu mati guys. Jadi aku putusin mending rajin dikuras saja daripada pakai filter yang seminggu sekali dikuras. Mending aku 2 atau sehari sekali dikuras tapi bersih dan ininya juga tenang terlihat. Jadi kalau keadaan sehari-hari ya kayak gini, terus ini ditambah di sini ada lampu guys, jadi tenang, airnya tenang. Terus ada heaternya, kondisi ada heater, jadi settingnya 28 derajat Celcius, dan di sini ada buat pantau suhu juga. Dan yang penting juga, nggak kalah penting, adalah nih daun ketapang kering guys. Pertama buat sembunyi, dan yang kedua dia bisa menetralisir apa ya, menstabilkan pH air kalau nggak salah ya. Nah ini, terus ini ada basking yang paling penting juga. Dan buat kalian yang masih penasaran, bang itu bukannya kura-kura Brasil biasa ya, ini aku buat ambil contoh, ambil yang ini ya. Kita buat contoh sini deh, kita bawa ke sini, dan di sini tuh ada teman-temannya ini guys, teman-temannya si kaos kaki tuh, tapi masih kecil-kecil. Aku takut nyemplung, wih. Aku balikin dulu, takut nyemplung di sikat leher panjang ini. Oke, ini aku balikin dulu biar dia tenang di sini. Sebelum itu, bentar, coba kalian perbandingan ya, nih diingat-ingat aja ya, daripada aku bawa ke sana. Jadi ini bawahnya kayak gini, berkaos kaki, matanya gelap, ininya polos, yang ini ada motifnya di atas tuh, putih-putih ada panunya, matanya juga eclipse, bawahnya juga pahit ya, ciri khas pahit, acak gini warnanya. Kaos kaki juga sip, kita masukin kembali. Oke, kita langsung menuju ke saudara-saudaranya si kura-kura pahit ini, karena waktu dia menetas si kura-kura ini ada berapa ekor sih, aku lupa, pokoknya ada 4 yang angkatan pertama tuh ada 8 ekor kalau nggak salah, itu normal guys. Dan aku curiganya sih 8 ekor tersebut adalah head pahit atau kura-kura Brasil yang biasa tapi membawa genetik pahit, membawa genetik itu, yang mana kalau udah dibesarin nanti saling dikawinkan nanti akan keluar pahit lagi, mudah-mudahan. Tapi itu butuh waktu ya, paling kurang lebih 6-8 tahun lagi baru bisa produksi, lebih guys. Jadi ini dibesarin dulu kurang lebih 3 tahun 4 tahun, terus mereka kawin, iya lah kurang lebih segitu, 5-6 tahun, dan itu belum tentu keluar pahit juga. Oke, kita cari guys saudara-saudaranya si pahit itu. Oh ini udah ada ya, peninsula nih, kalau kalian penasaran nih, peninsula yang udah angkatan pertama, ukurannya udah segini, lagi berjemur. Ngapain kamu? Udah biarin aja. Oke, kita cari, semoga tidak digigit. Oke, semoga langsung ketemu. Saya di pojokan sini sih. Gak ada guys. Di sini aku lepas ada berapa ya? 10 atau 11 ekor itu head pahit kurang lebih. Nah, dapat satu guys.
Ini dia satu aja ya buat contoh, karena ada beberapa ekor dan untuk fisiknya sih sama seperti kura-kura Brazil pada umumnya. Tuh persis plek ya, atau persis seperti Brazil pada umumnya. Ini ganas banget tuh, lihat. Duh, kakiku digigit. Nah, ini sepertinya kalau bisa dilihat si jantan, bagian ekor dan kuku depannya juga guys. Oke, mantap, cakep ya. Uits, kabur dia. Nah, ini masih sampai breeding, sampai usia breeding paling masih 3 tahun lagi, 3-4 tahun lagi. Terus saling kawin juga, itu aja kalau ada jantan betina, dan kalau jodoh juga baru bisa dikawinkan. Cakep. Ntar aku coba, penasaran sih. Udah lari kan kalau ada lagi. Oke guys, ini dapat lagi nih. Iya, dapat lagi head fight. Ini yang saudaranya. Tuh lihat, motifnya sama, nggak ada bedanya guys. Yang ini nggak tahu, ini betina sih kayaknya. Yang mudah-mudahan nanti jodoh. Jadi ini adalah head fight yang mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa produksi dan bisa berkembang biak sama si yang fight, yang antara yang fight atau sesama head fight. Karena di sini ada kurang lebih ada 11 ekor dan mudah-mudahan mereka akan berkembang biak dan menghasilkan kura-kura fight yang lain, dan nanti kita akan liatin ke kalian walaupun masih lama ya. Dan ini ciri-ciri fisiknya seperti res Brazil. Dan gimana sih bang cara untuk mengetahui itu head fight atau head albino atau head yang lain? Gak bisa guys, harus dengan cara diternak atau apa ya namanya, pokoknya harus diternak. Dan kalau itu menghasilkan morph lain, kalau itu menghasilkan morph lain, berarti si normal tersebut dengan normal yang pasangannya itu ada headnya guys. Misalnya ini sama normal satu lagi kawin, terus dia bertelur, terus beberapa ekor anakannya akan mengeluarkan albino atau pied, berarti itu terbukti bahwa si normal, pasangan normal tersebut membawa head atau genetik keturunan ya. Jadi begitu guys, dan itu membutuhkan waktu yang lama kalau mau membuktikan breednya ya, membuktikan keturunannya guys, masih lama sekali apalagi kura-kura. Jadi mending kayak iguana itu masih mending ya, mungkin 3 tahun untuk membuktikan headnya. Misalnya kalian ingin membuktikan iguana itu membawa head albino, misalnya dia bawa head albino apa enggak, kalian bisa ngawinin antara normal dengan normal yang disangkanya mungkin head albino, kalian kawinkan. Nah, nanti ada beberapa anakannya yang albino, berarti dia membawa head albino. Tapi kalau normal semua anakannya berarti bukan head albino. Jadi begitu. Jadi nggak ada tanda visual dari head ya. Visualnya sih normal. Benar-benar tidak bisa dibedakan, ada putihnya kayak, ada apanya kayak. Kalau di iguana biasanya, bang ini kepalanya biru, head blue, bukan gitu caranya. Jadi caranya pakai yang tadi tuh ya. Jadi harus dikawinkan dengan yang disangka head, possible, mungkin juga bisa possible head atau head juga kalian bisa kawin. Butuh waktu yang lumayan lama. Kalau di iguana, kalau dari baby kalian bisa 3 tahun, kalau kura-kura bisa 5 tahunan ya. Dari sekecil, dari bayi sampai dia kawin guys, lumayan lama, atau bisa lebih bahkan kalau kura-kura. Oke, kita kembali ini. Set, bertambah besar lah dan berkembang biak nanti ya. Mantap. Oke, kayaknya gitu dulu update tentang si apa tadi, kura-kura pied-nya. Jadi kura-kura pied yang seharga Pajero sepertinya itu masih hidup, dan mudah-mudahan yang satunya tadi yang makannya belum terpantau atau makannya lebih dikit daripada yang satunya itu mudah-mudahan selamat. Kita akan update lagi, paling sebulan lagi kita mau update, mudah-mudahan selamat ya guys. Begitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau kura-kura lainnya. Dadah.